Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Faqul ja'ala wa ja'al batil innal batila kana jahuqa qala rabbi sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Wa qala aidan inna Allah yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin bi ridhakal karim ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita telah melaksanakan 9 hari berpuasa sepanjang bulan suci Ramadan, yang mana pada malam hari ini kita akan memasuki fase yang kedua, yakni Syahrul Maghfirah, pengampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam menyikapi musibah saat ini, banyak sekali argumen-argumen manusia yang begitu berbeda-beda, polemik dalam menghadapi musibah saat ini. Namun saya berpesan, khususnya untuk diri saya pribadi, mari sama-sama kita introspeksi diri kita, mengenali dulu siapa diri kita. Kalau kita belum kenal siapa diri kita dan belum mengetahui siapa diri kita dan apa kita ditugaskan, diciptakan di muka bumi ini, maka niscaya kita akan salah dalam menyikapi musibah yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala pada saat ini. Kita telah sadari bersama bahwasanya kita ini bukan alim, kita juga bukan abid, tapi kita ini adalah abdul. Kita bukan alim, bukan orang-orang ahli ilmu, karena kita sadar, kita tahu segala sesuatu yang kita ketahui itu semata-mata atas pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala pada awalnya penciptaan Adam alaihissalam, Allah lah yang memberikan pengetahuan kepada Adam. Dalam firman-Nya, "Wa'allama Adam al-asma'a kullaha summa 'aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'iha." Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pengetahuan kepada Adam alaihissalam. Kemudian dari nama-nama tersebut Allah perintahkan kepada malaikat untuk menyebutkannya. In kuntum ta'lamun, kalau memang kau benar, kalau memang kau mengetahui, kalau kau memang itu benar akan keciptaannya Adam alaihissalam di muka bumi ini, untuk menjadikan seorang khalifah di muka bumi ini. Kemudian malaikat menjawab, Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci Engkau ya Allah. La ilma lana illa ma'allamtana. Saya enggak paham apa-apa, saya enggak tahu apa-apa. Illa ma'allamtana, kecuali Engkau beri pengetahuan kepada kami. Innaka antal alimul hakim. Sesungguhnya Engkau lah Zat yang Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Sebenarnya kita bisa menyadari daripada ayat ini, kita ini bukan alim. Karena kalau kita merasa alim, sungguh dalam menyikapi wabah ini kita selalu menengok kesalahan orang lain. Kita lupa sama diri kita. Ingat, siapapun yang berdampak akan musibah ini, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menegur orang yang gak salah. Kalau kita merasa terdampak dengan wabah, dengan musibah yang terjadi pada saat ini, hati kita terasa resah,
terdampak. Berarti teguran itu bukan untuk orang lain. Teguran itu untuk diri kita. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menegur orang yang salah. Lihat bagaimana penyikapan para alim yang sesungguhnya dalam menyikapi wabah. Tenang-tenang saja. Karena apa, dalam jiwanya sudah tertanam la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Enggak ada rasa takut, enggak ada rasa khawatir dalam jiwanya. Ketenangan. Khawatir, takut dengan ujian ini berarti itu teguran buat diri kita. Yang kedua, abid, ahli ibadah, mengaku sebagai ahli ibadah. Bisa kita perhitungkan berapa banyak ibadah kita dengan maksiat kita di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pantaskah kita menyebut diri kita sebagai abid? Ahli ibadah. Zikir saja kita sudah susah. Wirid saja kita susah. Sampai-sampai diujinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bulan suci Ramadan ini. Musalla-musalla, masjid-masjid, tempat ibadah ditutup. Di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala lagi menguji kepada kita, apa pantas kita menjaga sebagai abid kalau seumpama kita ibadah hanya dalam satu tempat saja. Sedangkan Allah sudah berfirman dalam Al-Qur'an Al-Karim, taqullaha haitsu ma kuntum. Bertakwalah kalian di mana saja kalian berada. Di rumah. Kalau kita lah memang abid, tetap kita nggak ada komentar. Tidak menyalahkan, tidak mencari-cari kesalahan, tidak mencari-cari seluruh solusi. Tapi kita selalu menundukkan diri kita kepada Allah, beribadah walaupun di rumah saja. Lalu siapa kita? Kenalkan dari hadis Rasulullah SAW. Al-insanu makhalul khata' wa nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Udah banyak salah, sering lupa sama Allah. Dapat nikmat, lupa. Dikasih senang, lupa. Padahal Rasulullah SAW sudah memberikan wanti-wanti kepada kita. Jaga yang 5 sebelum datang yang 5. Itu diingetin. Jaga yang 5 sebelum datang yang 5. Jaga hidupmu sebelum datang mati. Jaga sehatmu sebelum datang sakitmu. Jaga luangmu sebelum datang sempitmu. Diberitakan, diingatkan kita. Kita senang lupa. Sering kali lupa. Dikasih nikmat oleh Allah, kita lupa untuk mengingat kalau itu nikmat dari Allah. Dicabut sedikit nikmatnya, baru kita menyalahkan orang lain. Padahal kita sadar bahwasanya kita itu pada salah. Maka kesempatan kita di bulan suci Ramadan ini, di fase yang kedua ini, mari sama-sama kita mengingat diri kita, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kosongkan alim kita, kosongkan abid kita, jadilah abdun, hamba. Bagaimana sikap hamba? Sebagaimana seorang pembantu dengan majikannya. Pembantu kalau seumpama dia salah pasti takut sama majikan. Dan dia senantiasa merendah untuk meminta maaf kepada majikan karena takut dimarah majikan, bahkan sampai yang memberi lebih bahaya daripada dimarah, yakni dipecat. Maka si pembantu ini dia senantiasa merendah, memohon, meminta maaf. Dia tidak menyalahkan anaknya majikan. Dia tidak menyalahkan yang lainnya. Dia menyalahkan dirinya sendiri, lalu meminta maaf kepada majikan demi majikan tidak memecatnya. Bagaimana kita? Ketika kita ditegur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita selalu menyalahkan orang lain. Salah si anu, salah si anu, salah si anu. Bahkan sampai naibnya kita sanggup menyalahkan para pemimpin-pemimpin kita, sanggup menyalahkan para ulama, sanggup menyalahkan para umara. Padahal kita ini bukan apa-apa. Kita ini cuma abid. Kita ini cuma abdun, hamba.
menghambakan diri kepada Allah. Penghambaan diri kita kepada Allah. Ketika kita salah, kita meminta maaf. Kosongkan kita. Syarat untuk bisa mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah tidak melihat salahnya orang lain, tidak melihat salahnya siapapun, tapi melihat salahnya diri sendiri, sehingga wabah ini, ujian ini, teguran ini diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena luasnya pengampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi istighfarnya kita di Syahrul Maghfirah ini tidak menilai. Tidak ada nilainya dan tidak didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidaklah layak Allah untuk memberikan pengampunannya kalau kita masih terus merasa alim, merasa paling pinter, merasa punya ilmu, menyalahkan yang lainnya. Tidak akan datang pengampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, dan Allah tidak akan memandang kita dengan pengampunannya. Kalau ini kita menjadi seorang abid, merasa ahli ibadah, yang lainnya nggak pernah ibadah. Padahal kalau kita perhitungkan ibadah kita, tadarus kita, qiyamul lail kita, saum kita, nggak ada nilai apa-apanya dibanding dengan para sahabat-sahabat masa lalu, dibanding para ulama-ulama terdahulu, dibanding oleh para santri-santri di pesantren. Gak ada nilainya. Maka jadilah diri kita, yakni seorang abdul, hamba Allah. Ketika kita mengharap pengampunan Allah, so kita tengok bagaimana berkoarnya seorang maling ampuh, seolah-olah dia kebal dan sakti. Dia gaya, dia berkoar, mengatakan sesumbar dengan apapun. Tapi begitu tertangkap oleh polisi, toh ciut juga. Segala macam cara dia pakai untuk bisa mendapatkan maaf dari Pak Polisi. Begitulah kita. Merasa wah kita dengan ilmu kita, merasa wah kita dengan abidnya kita, ahli ibadahnya kita. Kosongkan itu semua, datanglah kepada Allah. Tidak ada ilmu yang kita miliki kecuali ilmu yang Kau berikan kepadaku. La ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Kita sebagai seorang abid datanglah menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan seraya mengucapkan la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada kekuatan untuk melaksanakan ibadah. Saya tidak memiliki kekuatan apapun untuk melaksanakan qiyamul lail. Saya tidak memiliki kekuatan apapun untuk melaksanakan saum. Tidak ada kekuatan apapun untuk melaksanakan tadarus, ibadah, beramal dimanapun. Tidak ada kekuatan illa billah, kecuali pertolongan Allah. Wala haula, dan tidak ada daya untuk melepas maksiat kecuali dari pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Raih pengampunan Allah dengan mengkosongkan alimnya. Raih pengampunan Allah dengan mengosongkan merasa ahli ibadahnya. Jadilah seorang hamba yang senantiasa mengharap maaf dari sang majikan. Jadilah seorang hamba yang senantiasa mengharap pengampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika pengampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah Allah berikan kepada kita, perhatikan bagaimana Adam alaihissalam ketika satu kali melakukan suatu kesalahan, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menegurnya, bahkan diusirnya Adam alaihissalam dari segala macam bentuk kenikmatan dan keladatan. Bebas dia makan apapun di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala berserta istrinya Hawa. Namun apa yang terjadi saat itu melakukan kesalahan, diusir Adam alaihissalam ke muka bumi. Kemudian Allah perintahkan kepada Adam, fatalaqa Adamu bi rabbihi kalimatin fataba alaihi. Kemudian Allah memberikan sebuah kalimat kepada Adam. Kemudian Allah memerintahkan Adam untuk bertobat. Kemudian Allah terima taubatnya. Apa kalimat itu? Adam menyadari dirinya dengan ucapan Rabbana, wahai Tuhan kami. Tuhannya siapa? Tuhannya Adam, Tuhannya Hawa, Tuhannya malaikat, Tuhannya alam semesta. Ya Rabbana.
Rabbana, wahai Tuhan kami, zolamna, kami telah menzolimi diri kami sendiri. Apa zolimnya? Kami ini tempatnya salah dan lupa, kok merasa bener saya udah zolim ya Rob. Zolim ini tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Tempatnya manusia, al-insanu mahalul khata' wa nisyan. Merasa benar, merasa wah, merasa paling pintar, merasa paling hebat, merasa paling gagah, merasa paling gagah, merasa paling kaya, melupakan al-ghani, melupakan al-mughni, melupakan segalanya, melupakan sang pencipta. Ini udah zalim. Zalamna, kami telah menzalimi diri kami ya Allah. Wa illam taghfir lana, apabila engkau tidak memberikan pengampunan kepada kami, wa tarhamna, dan tidak memberikan rahmat kepada kami, lanakunanna minal khasirin, niscaya kami berada dalam golongan orang-orang yang merugi. Pastinya kita ini sebagai manusia gak pernah mau rugi. Tidak ada orang yang dagang pengen rugi. Hidup di dunia kita juga gak pengen rugi. Karena itu biar kita gak merugi, dekatin Allahnya, mohonlah ampun kepada Allah, abaikan sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'anul Karim, fa'fu, maafkanlah mereka, wasbahu, biarkan saja bagaimanapun makar dan rencana mereka, hatta ya'tiyallahu bi amri, sehingga datang dari Allah langsung nantinya putusan dari Allah buat mereka semua, agar kita terhindar itu. Minimal walaupun wabah tidak hilang dari negeri ini, dengan istighfar kita, minimal kita menjadi tenang karena pengampunan Allah. Raihlah pengampunan Allah, raihlah ridhonya Allah, syukur-syukur bisa meraih cintanya Allah dengan cara firman-Nya yang mengatakan, innallaha yuhibbu tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sungguh Allah cinta orang yang bertaubat, dan Allah cinta orang yang selalu membersihkan jiwanya. Raih cintanya Allah. Tapi untuk kita ibarat kata nggak layak lah mencintai dan cintai. Karena apa? Kita ini udah banyak kotornya, terlalu pede banget. Orang jelek nyintain orang cantik, kayaknya bertepuk sebelah tangan. Minimal kita dapat ridhonya Allah, mendapat pengampunan Allah dulu yang kita harapkan. Ya syukur-syukur dari pengampunannya Allah, dari ridhonya Allah yang Allah berikan kepada kita, rahmatnya Allah yang Allah berikan kepada kita, menggapai pula cintanya Allah kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Mari sama-sama di fase yang kedua ini kosongkan diri kita, teruslah mendekat kepada Allah, perbanyak istighfar. Ketika Adam alaihissalam telah beristighfar 300 tahun lamanya, kemudian Allah kembalikan nikmatnya, dipersatukan kembali Adam dan Hawa, sehingga mendapatkan kenikmatan di muka bumi ini, sampai kepada kita merasakan kenikmatan itu juga. Dan ketika kita sudah disambut oleh Allah Subhanahu wa taala istighfarnya, taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah akan cabut pula balanya. Allah akan cabut juga kesusahannya, Allah cabut juga kesulitannya, Allah ganti dengan kebahagiaan. Janji Allah, fa inna ma'al usri yusran, di balik kesusahan pasti ada kemudahan. Bukan hanya sekedar kata dan ucapan, buktikan dengan pendekatan diri kita kepada Allah. Kalau pengen mendapatkan yusronnya, hilangnya usron, dekatkanlah diri kita kepada Allah. Kita hanya sekedar mengharap dan berharap, tapi tidak ada tindakan pendekatan diri kita kepada Allah, maka yusron hanya berada di angan-angan saja, usron terus akan kita dapati. Mungkin bisa jadi nantinya ya, lagunya si ini jadi benar kepada kita. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, mati kemudian. Ini nggak khawatir. Kenapa? Karena nggak dekat pada Allah. Kalau dekat pada Allah, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian.
Bersakit-sakit dahulu, bersenang kemudian. Kalau dekat Allah, kalau enggak ya repot, nanti itu lagu akan datang kepada kita. Ya. Senang pun tak datang, mana mati kemudian. Ini yang repot. Senang enggak datang, ya. Bahagia enggak datang, mati kemudian. Akhirnya apa? Bunuh diri. Nauzubillah min dzalik. Kebahagiaan akan datang kalau kita tidak jauh kepada yang memiliki kebahagiaan. Kenikmatan akan kita miliki kalau kita tidak jauh daripada yang memiliki kenikmatan. Kebahagiaan, alam semesta semua milik Allah. Dekatlah kita kepadanya, niscaya kita akan meraih semua kebahagiaan. Mari sama-sama sekali lagi saya menyampaikan kepada rekan-rekan semuanya, gapailah maghfirah Allah dengan mengosongkan kealimannya. Jangan merasa pintar. Dekatkan diri kita kepada Allah dengan mengosongkan abidnya. Jangan merasa ahli ibadah. Jadi jadilah diri kita, yakni hamba yang hanya menghamba kepada Allah, mengharap terus pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini saja di malam yang ke-10 pesan dari saya. Mudah-mudahan rekan-rekan semuanya yang tetap masih beribadah di rumah senantiasa terus mendapatkan keistiqomahan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadanallah wa iyyakum ajmain wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.